Yo, apa kabar semuanya? Baik lagi di Ngobrol. Gua Gilang, di sini ada squad lengkap nih. Genta, Rafif, Najwa, Dona, Arum sama Masyail. Spesial episode kali ini kita ngomongin sesuatu yang gede banget. Tanggal 10 November. Waduh, hari pahlawan ya. Gas, gue udah nunggu dari kemarin buat ngebahas ini. Jujur, gue tuh dari sekolah cuma tahu pertempuran Surabaya doang, tapi detailnya blur banget. Nah, itu dia. Banyak orang taunya cuma upacara doang, taruh bunga, terus lupa lagi. Padahal ceritanya seepik itu. Gue mah tiap denger cerita ini suka merinding sendiri. Nenek gue orang Surabaya asli. Katanya keluarga gue ngalamin masa-masa itu. Wah, beneran? Berarti lo punya insider info dong, Don? Gue tim yang mau nanya-nanya doang, soalnya generasi gue tahu sejarah dari TikTok, jadi setengah-setengah. Sip, biar gak kelamaan. Let's dive in. Genta, coba kasih konteks awal kenapa sih Surabaya sampai segitunya? Jadi gini, abis Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945, akhirnya September tentara sekutu datang ke Surabaya. Alasannya ngurusin tawanan perang Jepang. Tapi kok ujung-ujungnya perang itu, Gen? Nah, ternyata di belakang sekutu itu nebeng Nica, pasukan Belanda yang mau balik berkuasa. Rakyat Surabaya udah curiga dari awal. Yang bikin makin panas, insiden di Hotel Yamato 19 September. Orang Belanda di sana naikin bendera merah putih biru di atas hotel. Lah, kok berani banget sih? Kan udah merdeka. Rakyat Surabaya murka, rame-rame naik ke atap hotel. Robek warna birunya biar tinggal merah putih doang. Momen yang bikin merinding modal nekat sama harga diri ngelawan simbol penjajah. Dan tanggal 30 Oktober, pimpinan tentara Inggris di Surabaya, yaitu Brigjen Malabi, tewas dalam baku tembak. Nah, abis itu Inggris makin geram kan? Exactly, mereka nyiapin ultimatum gede-gedean tahu guys. Tanggal 9 November, Inggris ngasih ultimatum. Semua pejuang harus nyerahin senjata sebelum jam 6 pagi 10 November. Kalau enggak, serang habis-habisan darat, laut, udara. Itu ultimatum apa ancaman perang total sih? Dan rakyat Surabaya nggak mundur, malah makin solid. Nah, jadi di sini nih Bung Tomo masuk. Lewat radio, dia orasi bangunin semangat rakyat. Suaranya ngegelegar banget sampai bikin yang denger rela mati demi kota sendiri. Nah, kalimat penutup pidatonya yang legendaris seruan merdeka atau mati sampai sekarang jadi simbol keberanian Surabaya. Gila ya. Nah, itu yang bikin pertempuran ini beda, bukan tentara dengan tentara, tapi rakyat biasa, pemuda, santri, ibu-ibu dapur umum, anak-anak, jadi kurir, semua turun tangan. Bahkan ulama-ulama keluarin fatwa jihad buat bela tanah air. Motivasinya bukan cuma nasionalisme, tapi juga keyakinan spiritual. Dona, tadi bilang keluarga lo kan ngalamin langsung. Boleh dong cerita sedikit. Nah, jadi nenek gue dulu pas masih kecil banget waktu itu. Tapi dia inget-inget banget suasananya. Katanya sekampung tuh kompak masak nasi bungkus buat dikirim ke garis depan. Walau mereka sendiri juga kekurangan makanan. Duh, itu yang bikin nyesek. Di tengah kekurangan tetap mikirin orang lain. Nah iya, dan katanya banyak juga anak-anak seumuran nenek gue yang jadi kurir, nganter surat atau informasi gitu antar posko pejuang. Bahaya banget sumpah, tapi mereka nggak ngerasa itu pengorbanan. Ya udah, kayak kewajiban aja. Anjay, bocah aja udah punya rasa tanggung jawab segede itu. Itu poin penting sih, perjuangan ini bukan cuma soal yang megang senjata di depan, tapi seluruh lapisan masyarakat punya peran masing-masing. Malah jadi definisinya tuh pejuang itu luas banget ya, nggak cuma yang perang secara fisik. Nah, tanggal 10 November subuh, ultimatum lewat, pecah pertempuran paling gede dalam sejarah revolusi Indonesia. Skalanya gila, Inggris nurunin ribuan pasukan, kapal perang, pesawat bom, rakyat Surabaya cuma modal bambu runcing. Granat perampasan, semangat yang nekat. Berapa lama itu pertempurannya? Sekitar 3 minggu, kota itu jadi medan perang total, hancur-hancuran, tapi rakyat tetap bertahan. 3 minggu itu lama banget loh buat kondisi kayak gitu. Logistik jomplang, senjata jomplang, tapi mental mereka nggak goyah. Korbannya tuh ribuan pejuang gugur, tapi dunia internasional jadi ngeh. Republik muda ini serius mau merdeka. Menang secara narasi dan moral. Peristiwa ini nunjukin ke dunia kalau rakyat Indonesia benar-benar niat berdaulat, bukan gertak sambal doang. Jadi walau di lapangan kelihatannya kalah, tapi dampaknya jangka panjang malah nguntungin perjuangan diplomasi kemerdekaan kita ya. Makanya tanggal itu diperingati sebagai Hari Pahlawan buat mengenang pengorbanan mereka.
Sebenarnya selain Bung Tomo, banyak juga tokoh lain yang berperan gede. Ada Gubernur Suryo yang jadi salah satu pemimpin sipil yang berani nolak tunduk sama ultimatum sekutu. Bener, dan ada juga peran laskar-laskar rakyat, kayak Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Terus, para santri yang digerakin lewat seruan resolusi jihad dari ulama. Yang bikin gue salut, banyak juga perempuan yang ikut berjuang. Jadi tenaga medis dadakan buat ngerawat pejuang yang luka. Walau fasilitasnya seadanya banget. Bener tuh, bukan cuma nenek gue doang yang cerita soal ibu-ibu dapur umum, tapi juga soal perempuan yang jadi relawan kesehatan di tengah kekacauan. Jadi ini bener-bener kerjaan kolektif dari berbagai kalangan umur sampai gender loh. Gue baru sadar ternyata kompleks banget ya ceritanya. Bukan cuma rakyat lawan penjajah doang kayak yang biasa diringkas di buku pelajaran. Nah, ini yang penting, sejarah itu emang selalu lebih kompleks dari yang kelihatan di permukaan. Sekarang udah nggak ada perang fisik. Semangat abadi itu wujudnya gimana buat kita? Soal keberanian ambil sikap, dulu mereka lawan penjajah walau alat perang minim. Sekarang berani speak up, berani kerja keras, berani mempertahankan yang hal benar. Soal gotong royong juga, dulu semua elemen masyarakat bahu-membahu. Sekarang kita bisa gotong royong bantu sesama. Minimal nih ya, kita tuh nggak boleh lupa dan harus nyebarin cerita ini biar nggak hilang lah. Apalagi di era sekarang kan gampang banget informasi kedilut yang jadi caption doang. Relate banget buat anak muda biar gak gampang nyerah. Kekuatan gak seimbang, tapi tetap maju. Itu bisa jadi mindset buat ngadepin tantangan hidup sekarang, walau kecil skalanya. Jangan sampai kemerdekaan dianggap sebagai given aja. Ini hasil perjuangan darah dan nyawa. Jadi minimal kita isi dengan hal yang produktif. Bukan soal jatah lagi, tapi mental pantang menyerah dan cinta tanah air yang diwariskan terus dari generasi ke generasi. Menariknya, jejak peristiwa ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ada Tugu Pahlawan di Surabaya yang jadi monumen buat mengenang peristiwa ini. Ada juga Museum 10 November di bawah tugu itu. Isinya diorama dan koleksi soal pertempuran, termasuk rekaman suara pidato Bung Tomo. Wah, gue jadi pengen kesana beneran, biar gak cuma dengar cerita doang, tapi ngerasain langsung suasananya. Sama, gue juga belum pernah kesana. Padahal keluarga gue ada sejarahnya juga di situ. Kayaknya wajib banget nih trip kita kesana bareng-bareng. Setuju, biar generasi kita nggak cuma tahu dari podcast doang, tapi juga dilihat langsung buktinya. Noted. Abis ini kita agendain Jayas jalan-jalan sambil belajar sejarah juga. Jangan lupakan sejarah. Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan pendahulunya. Makasih buat pahlawan yang gugur, kalian gak akan pernah dilupain. Semangat 10 November bukan cuma milik masa lalu, harus kita hidupin terus di kehidupan sehari-hari. Dari yang tadinya gak paham, sekarang gue lebih menghargai. Makasih sih obrolan kali ini ya guys ya. Merdeka bukan cuma status, tapi tanggung jawab buat dijaga terus sama kita semua. Salam buat para pahlawan. Semangat kalian abadi, terus jadi bahan bakar buat kita semua. Nah, itu dia obrolan seru kita hari ini soal semangat abadi pertempuran Surabaya. Jangan lupa share ke teman kalian semua ya, biar sejarah ini terus hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam merdeka.